saya Renita Angela. Dan nama saya Lawini. Dan saya Nisha Larasati. Kak. Ya. Yuk membahas tentang informatika bersama saya. Yuk. Kita ngobrol-ngobrol singkat nih. Oke. Nah, hai guys, bersama kami di Genzi Mini Informatika Podcast. Kita bakalan ngobrol-ngobrol singkat nih tentang apa itu informatika. Nah, menurut kamu nih, informatika itu apa sih? Menurut saya sih informatika itu seperti pengolahan data, penyimpanan data, serta informasi-informasi. Jadi informatika itu tidak mencakup seperti teknologi informasi ya? Mencangkup dong, kan kalau informatika itu penyimpanan data dan penyimpanan memori serta pengolahan informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet ataupun sosial media. Nah, aku ingin nanya nih, apa yang dimaksud AI dalam informatika? Dalam informatika, kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang berfokus untuk menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia. Oh, jadi AI ini terciptanya dari manusia ya? Iya, Oh, apakah AI ini bisa menggantikan manusia nanti di masa depan? AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia karena masih terbatas dalam hal-hal seperti empati, kreativitas, dan pengambilan keputusan yang kompleks. Apakah menggunakan AI hari ini? Oh, berarti begitu. Apakah AI ini bisa untuk menggunakannya itu harus menggunakan internet? Tentu saja, karena internetlah yang membantu untuk mengakses aplikasi-aplikasi AI tersebut. Kalau tidak ada internet, dia tidak bisa tergunakan atau tidak bisa diakses. Oh, berarti sepenuhnya AI tidak bisa menggantikan manusia ya? Ya, Alasannya mengapa AI ini tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia? Apa sih? alasan AI belum bisa menggantikan manusia sepenuhnya karena pertama, keterbatasan emosi dan empati. Yang kedua, kurangnya kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, keterbatasan pada pemahaman konteks yang mendalam. Yang keempat, tidak memiliki etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, kesulitan dalam pengambilan keputusan yang kompleks. Ternyata AI secanggih itu belum bisa menggantikan manusia. Ya belum, karena AI juga terbuat dari manusia. Saya kira dengan adanya AI yang canggih dan modern ini, di masa depan kita sebagai manusia akan dibodohi oleh AI itu. Ya tergantung dari kitanya sendiri sih. Kalau menurut saya, kalau kita terlalu mengakses AI dan kita mengandalkan AI saja, kita akan terbodohi dan kita akan terpaku pada AI tersebut. Padahal pada dasarnya itu yang membuat AI itu manusia. Ya berarti lebih pintar manusia daripada AI. Ya. Jelas pintar manusia daripada AI karena yang buat AI adalah manusia. Nah begitu guys, jadi secanggih dan modern apapun AI, kita jangan sampai terbodohi. Karena pada dasarnya yang membuat AI itu juga dari manusia, dari otak cerdas manusia. Jadi kita jangan terbodohi oleh adanya AI ini ya. Iya benar. Kita juga harus berpikir kritis. Ya. Nah, sekian aja nih ngobrol singkat kita tentang informatika atau AI. Selanjutnya kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi bersama narasumber lain. Hai teman-teman, welcome to Mini Genzi Informatika Podcast di episode 1. Nah, di sini kita bersama salah satu narasumbernya yaitu Pak. Halo. Nah, kita akan ngobrol singkat nih bersama Pak Heno. Saya ingin tanya Bapak nih, gimana sih rasanya kalau sehari aja nggak bisa ataupun nggak ada internet? Ya, yang pasti karena sebagian besar kita mengakses internet memang ada pengaruhnya karena sekarang ini kan tidak bisa lepas dari informasi. Jadi kalau sampai satu hari tidak ada internet pasti kita ketinggalan informasi, pasti ingin cepat cari informasi lah seperti itu. Ya. Pertanyaan kedua, apa pendapat Bapak tentang AI? Apakah Bapak merasa terbantu atau merasa khawatir? AI sih pada prinsipnya membantu. Jadi tapi kita jangan berharap sepenuhnya pada AI karena
harus ada sumber lain yang kita harus pelajari. Jadi AI itu membantu, tapi jangan dijadikan sebagai satu sumber aja. Iya. Oke, baik. Yang soal kedua, apa pesan atau harapan Bapak untuk pengembangan AI di masa depan? Ya, kita berharap ya kalian misalnya anak-anak sekarang menjadikan AI itu sebagai salah satu sumber untuk mencari informasi, dan AI juga pasti berkembang. Kita berharap dengan AI itu dipermudah, tapi tidak membuat kita lupa kepada pengetahuan yang lain. Iya. Setuju Pak. Jadi tidak harus terpaku Pak. Ya, Baik, selanjutnya menurut Bapak apa perbedaan antara informatika dan teknologi informasi? ya kalau informatika itu kan pasti berkaitan dengan data, informasi yang kita terima, sementara teknologi itu lebih ke alat yang kita gunakan. Sekarang kan teknologi sudah berkembang, mendukung, sejalan juga dengan pertumbuhan informatika itu. Halo teman-teman, di sini kita lanjut episode kedua. Nah, di sini kami akan ngobrol singkat bersama narasumber kami. Halo semuanya, saya Rapelia Elva Cikasama, biasanya dipanggil Eci. Nah, di sini kami akan bertanya tentang apa contoh penerapan informatika dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, pertama-tama terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menurut saya penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari itu sangat beragam. Salah satunya adalah berupa pemrograman jaringan, internet, dan juga media sosial yang sudah tidak lagi seperti familiar di lingkungan kita, apalagi remaja pada zaman sekarang. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang kecerdasan pembuatan AI? Menurut saya AI ini adalah kecerdasan yang dibuat oleh manusia untuk membantu pengefisiensian waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kerjaan dan juga memudahkan manusia dalam mencari pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan mereka. Seperti itu. Menurut Eci, apa yang akan terjadi jika di dunia tidak ada internet? Nah, menurut saya apabila tidak ada internet di dunia ini, yang pasti kita akan selamanya hidup dalam dunia yang tidak ada kemajuan istilahnya. Karena apa? Dengan adanya teknologi dan internet inilah yang menandakan bahwasanya era kita sudah maju ke digital atau modern. Dan juga tanpa teknologi dan juga internet seperti sekarang, menurut saya bakalan susah bagi kita untuk berkomunikasi jarak jauh, mencari sesuatu, dan mencari relasi lain atau dunia luar. Sehingga butuhnya kita terhadap internet ini agar dapat memudahkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Apa dampak negatif dan dampak positif tentang AI? Baik, yang pertama-tama kita akan masuk pada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apabila kita terlalu bergantungan dengan sebuah AI, itu akan menyebabkan kita tidak dapat berpikir kritis, sehingga bakalan susah dalam menentukan keputusan dan kebijakan karena tidak adanya pemikiran kritis dari manusia, padahal AI ini diciptakan dari manusia. Namun ada juga dampak positifnya. Apabila AI ini digunakan secara bijak, pastinya kita akan merasa terbantu karena dapat meningkatkan efisiensi waktu, karena pekerjaan dapat terselesaikan dengan waktu yang cepat. Seperti itu. Menurut Eci, apa pentingnya belajar informatika di zaman era sekarang? Beriring berjalannya waktu dan era, pastinya kita akan semakin banyak dikenalkan dengan teknologi atau internet dengan cara yang beda-beda, sehingga kita butuh waktu untuk mempelajarinya. Jadi apabila kita tidak belajar atau setidaknya tidak mengetahui nih apa yang sedang kita pakai, tentu saja yang kita gunakan pun tidak akan efisien dan tidak akan benar. Maka dari itu kita perlu sekali ilmu tentang apa yang akan kita lakukan. Kita harus pelajari dulu dan dalami apa sih benda tersebut, apa sih hal ini, biar kita tidak menyalahgunakan dalam penggunaannya. Oke, terakhir nih Ci, apa pendapat atau harapan Eci tentang AI di masa mendatang? Saya harap AI semakin berkembang karena pada era sekarang yang saya rasakan beberapa kali menggunakan AI belum sepenuhnya sempurna. Tapi saya juga tidak berharap dan saya harap AI ini tidak menguasai kita terlalu berlebihan. Jadi kita pun harus ingat bahwasanya AI ini adalah buatan manusia, sehingga kita tidak bisa membiarkan AI atau teknologi mengambil alih seluruh apa yang kita punya atau apa yang bisa kita lakukan.
Oleh karena itu, saya berharap di sisi lain saya ingin AI ini pun lebih baik lagi ke depannya. Namun di sisi lain saya juga ingin kualitas manusia dalam berpikir kritis dan juga mencetuskan hal-hal baru juga ditingkatkan agar keduanya menjadi seimbang atau balance. Sekian dari saya. See you next time, Gen Z Informatika Podcast. Dadah.